الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معاشر المسلمين rahimahumullah, ketika Ramadan telah kita lalui, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita berjuang di bulan suci Ramadan genap 30 hari lamanya menerima pendidikan Rabbani selama Ramadan, maka kita diharapkan menggemakan takbir, mengagungkan asma Allah. Takbir itu kita ungkapkan dengan penuh semangat, ala ahadakum, karena Allah telah memberikan limpahan hidayah sepanjang Ramadan. Kalimat takbir itu tidak hanya keluar dari bibir kita, tapi kalimat Allahu Akbar benar-benar lahir dari jiwa yang suci, dari hati yang tulus. Ini suatu pertanda bahwa hidayah Allah sudah menghujan dalam sampai kita masing-masing. Masyaallah muslimin rahimahullah, dengan takbir dan tahmid kita melepas madrasah Ramadan yang insya Allah telah menempah hati, mengasah jiwa dan mengasuh nurani kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan kemuliaan ini dengan hati haru, penuh harap segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan takbir dan tahmid kita meninggalkan bulan keberkahan ini dengan jiwa yang kuat, penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan situasi di masa pandemi ini, karena kita ingin tetap selalu berada di dalam ridhonya. Itu semua kaum muslimin kita lalui dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia selalu dekat dengan kita hambanya, selagi kita mau berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, 1 Syawal 1442 Hijrah, mari kita tundukkan hati kita. Wala'allakum tashkurun, kita syukuri segenap nikmat, anugerah dan rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, tentu dengan penuh sukacita dan rasa kegembiraan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu kamu bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin, karunia dan rahmat itu adalah semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan, puasa yang kita laksanakan, qiyam Ramadan yang kita dirikan, infak, sedekah, zakat fitrah yang sudah kita tunaikan, mal kemuliaan yang kita hidupkan, huruf demi huruf Al-Quran yang kita lafazkan, doa yang kita munajatkan,
zikir yang senantiasa membasahi lisan kita. Semua itu adalah rahmat dan karunia Allah. Maka di hari ini kita merasa bergembira. Salawat dan salam mari senantiasa kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimahullah, melalui mimbar Masjid Darul Falah ini izinkan khatib menyampaikan 3 pesan takwa. Yang pertama, mari kita tingkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Pesan kedua, mari kita buktikan ketakwaan kita yang sudah kita peroleh selama bulan suci Ramadan ini dengan tetap melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhkan semua bentuk larangannya. Pesan yang ketiga, mari kita perbaiki dan kita pertahankan dimensi spiritual kita dan dimensi sosial yang juga sudah kita bina selama bulan suci Ramadan ini. Masyarakat muslimin, ikhwani fillah, saudara-saudara muslimin, bapak ibu kaum muslimin, adik-adik yang dimuliakan Allah. Khutbah kita ini kali ini mengambil judul memfungsikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taqumu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Sungguh masjid yang didirikan atas takwa itu sejak hari pertama dia didirikan adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darul Falah sudah berdiri dengan gagah dan megahnya. Semua ini tidak lain, tidak bukan, adalah hasil kerjasama kita semua, pengurus, jemaah, seluruh komponen masyarakat Kompleks Bumi Minang II dan sekitarnya. Kaum muslimin sudah pasti dan dengan keyakinan yang penuh bahwa kita menyatakan bahwa masjid yang kita dirikan ini dasarnya, pondasinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, berkaca dari ungkapan Al-Qur'an yang membicarakan tentang takwa itu, setidaknya ada 115 kali disebutkan, maka kita dituntut untuk membangun masjid ini, memakmurkan masjid ini atas dasar ketakwaan. Dan ketakwaan itu intinya memiliki 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi sosial. Spiritual adalah hubungan kita dengan Allah, dan sosial adalah dimensi hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada dimensi spiritual. Masjid ini memiliki fungsi ubudiyah, yakni tempat kita melaksanakan ibadah. Salat 5 waktu kita tunaikan, salat Id, i'tikaf, dan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak mungkin orang musyrik, orang kafir yang akan memakmurkan masjid kita ini, kata Allah di dalam surah At-Taubah. Lalu siapa yang akan memakmurkan masjid kita ini? Innama ya'muru masajid Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang pertama adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka yakin
bahwa di masjid ini sudah menunggu rahmat Allah dengan tangan terbuka. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat untukku. Mereka juga yakin ketika kaki mereka melangkah keluar masjid, ada anugerah-anugerah Allah yang sudah dijanjikan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku keluar dari masjid ini melangkah dengan pasti ada anugerah Allah yang sedang menanti kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang akan memakmurkan masjid atas dasar yang ketakwaan itu, yang ketiga adalah wa aqamas shalah wa atas zakat. Orang yang mendirikan salat dan orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, wa yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi sosial. Yang pertama ada fungsi tarbiyah, yang kedua ada fungsi al-ijtimaiyah. Adapun fungsi tarbiyah, di mana masjid dijadikan sebagai pusat pembangunan umat. Berkaca pada sejarah masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Masjid An-Nabawi, ini dijadikan sebagai pusat madrasah Islam sepanjang sejarah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah katakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, periode adalah masa periode. Kenapa demikian? Karena masjid ketika itu difungsikan sebagai pusat pembinaan umat. Di masjid ayat-ayat Al-Quran diajarkan. Di masjid ayat-ayat Al-Quran dihafal. Di masjid hadis-hadis Nabi dipahami. Di masjid jasmani dan rohani para sahabat ditempa. Di masjid semangat dakwah dan jihad dikobarkan. Di masjid spirit ilmu pengetahuan dibangkitkan. Di masjid segala persoalan umat dikonsultasikan dan diselesaikan. Apa yang kita harapkan sesungguhnya dari masjid yang kita dirikan ini? Allah katakan, alladzi barakna fihi, alladzi barakna haula, yakni keberkahan kita yang ada di lingkungan ini, kita yang ada di komplek ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika masjid didirikan, Rasulullah melakukan hijrah ke Yasrib. Yasrib itu artinya adalah kota yang kotor, kota yang jelek, yang penuh dengan keburukan. Ketika Rasulullah datang ke Yasrib, beliau bangun masjid. Kemudian beliau persaudarakan kaum muslimin, baik kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Dan juga beliau persaudarakan suku-suku kabilah yang ada di sekitaran Madinah tersebut. Setelah masjid didirikan, apa yang terjadi kaum muslimin? Yasrib yang dahulunya penuh dengan kejijikan, kekotoran, berubah menjadi Madinah. Madinah artinya kota. Tidak hanya menjadi kota, tapi juga menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang bercahaya. Cahayanya apa? Mengalir di sana cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya kemuliaan. Terpancar di sana akhlak mulia dari penduduknya, terpancar di sana budi pekerti para penduduknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, mari kita lembutkan suasana hati kita dengan khusyuk dan tawadhu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, jiwa kita dikuatkan, dan mulai saat ini kita bisa menjadi pribadi
yang lebih baik, pribadi yang paripurna, mampu memberikan manfaat bagi lingkungan kita, dan tentunya pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك يا رب كما علمتنا ونشكرك كما علمتنا أن نشكرك. اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Duhai ya Allah, dengan segala kemuliaan-Mu, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan kalimat takbir yang kami kumandangkan. Mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir di sini datang ke masjid ini membawa luburan dosa, mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang hadir membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan dia beranjak dari tempat duduknya kecuali telah Engkau tenangkan hatinya. Allahumma wala asirah illa yassarta. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang membawa kesulitan di dalam hidupnya, sulit dalam ekonomi, sulit dalam hubungan sosial, sulit dalam pekerjaan, sulit dalam rumah tangga, mohon ya Allah dengan segala keikhlasan ibadah yang telah dikerjakan selama Ramadan, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Wala mardan illa syafaita. Duhai Allah, jika ada di antara saudara kami yang datang mendekat kepada dalam keadaan fisik yang telah Engkau uji dengan penyakit, dengan segala keikhlasan dan kesungguhan takbirnya hari ini ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribu ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon mulai saat ini bimbing kami untuk berubah di kehidupan kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata-Mu ya Allah, agar kami senantiasa berada dalam ridha-Mu ya Allah. Tubna ilaika min kulli ma'asina. Ya Allah, kami bertobat. Kami bertobat dari setiap kemaksiatan yang kami kerjakan ya Allah. Mohon saksikan ya Allah, isyhad ya Allah. Di awal zaman ini kami bertobat dari semua dosa yang kami kerjakan ya Allah. Tubna ilaika, tubna ilaika ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Kami tidak sanggup menerima azab-Mu ya Allah. Kami tidak kuasa dari siksa neraka-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik ya Allah, menjadi anak yang lebih baik. Allahumma alif qulubana lituba ilaika ya rabbil alamin. Ya Allah, mohon sentuh setiap hati orang beriman yang ada pada saat ini ya Allah. Sadarkan dia untuk bertaubat sebelum Engkau wafatkan ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum Engkau wafatkan ya Allah. Jika hari ini adalah hari terakhir di dalam kehidupan kami ya Allah, jika hari ini harus Engkau wafatkan kami ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Saat kami menghembuskan nafas terakhir ya Allah, beri kami kesempatan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tua kami ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat dan rahim ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah.
ibu bapak kami ya Allah, lapangkan kuburnya, anugerahkan percikan cahaya surga di dalam kuburnya ya Allah. Allahumma istaqna bi Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami rindu berjumpa Rasulullah. Kami rindu Rasulullah ya Allah. Kami rindu Rasulullah. Kami tidak hidup di dunia dengan beliau ya Allah. Kami tidak pernah menatap wajah beliau di alam mimpi kami ya Allah. Mohon ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan Rasulullah ya Allah. Kumpulkan kami di surga Firdaus-Mu ya Allah bersama Rasulullah, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang jujur ya Allah. Allahumma idfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, usir jauh-jauh wabah dan bencana ini ya Allah. Virus ini sudah begitu nyata di hadapan kami ya Allah. Begitu Engkau menunjukkan kuasa-Mu ya Allah, Engkau peringatkan kami yang sedang lalai, Engkau peringatkan kami yang sedang tidak akan menunaikan perintah-Mu ya Allah. Dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan takbir yang kami kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami mohon ya Allah, angkat wabah ini ya Allah, angkat wabah ini ya Allah. Jauhkan wabah ini dari kami ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Mereka mungkin tidak bahagia seperti kebahagiaan kami saat ini. Mereka tidak tenang seperti ketenangan kami saat ini ya Allah. Orang-orang Palestina ya Allah, saudara kami ya Allah, di sana kami merayakan Idul Fitri dengan sukacita, penuh kebahagiaan. Mereka dihujani dengan peluru, dihantam dengan rudal, mereka dibantai, mereka dibunuh oleh musuh-musuh ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah anugerahkan kemerdekaan kepada rakyat Palestina ya Allah. Beri mereka kemerdekaan, beri mereka ketenangan, beri mereka kebahagiaan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saling bersalaman, memaafkan.